Ini plasma cutting tanpa memerlukan kompresor. Jadi kompresornya itu include ada di dalam dari mesin plasma cutting ini. Saya akan tes dengan plat aluminium atau dengan ketebalan kurang lebih sekitar 3 mili ya. Kira-kira apa aja yang didapat dari plasma cutting ini di dalam satu unit ini. Yang pertama itu ada torsnya ya. Torsnya ini panjangnya kurang lebih sekitar 6 meter. Terus ada air filter. Ini ada air filter yang digunakan untuk memfilter udara jika plasma cutting ini menggunakan kompresor yang dari luar ya. Terus ada air clamp. Terus ada nozzle ya. Ini free nozzle untuk plasma cuttingnya. Terus unit dari plasma cuttingnya. Di sini akan saya buka ya. Plasma cutting tanpa kompresor ya. Oke, ini unitnya. Di plasma cutting yang tanpa kompresor ini bisa langsung digunakan untuk potong ya, atau bisa digunakan langsung untuk memotong plat tanpa menggunakan kompresor yang dari luar ya. Untuk pemotongan menggunakan kompresor yang dari dalam atau yang built-in kompresor itu spesifikasinya sedikit turun ya, karena tekanan angin yang langsung di mesinnya itu agak sedikit kurang, jadi bisa di bawah spesifikasi jika dia menggunakan kompresor yang eksternal ya, atau menggunakan kompresor yang dari luar ya, atau dari kompresor atau dari angin yang tekanannya itu lebih kuat. Oke, untuk pemasangan aksesorisnya, yang pertama itu air clamp. Ini posisinya ada di clamp, di sini ada logonya nih, clamp ya. Terus untuk plasma tosnya atau plasma cuttingnya itu ada di sini ya, jadi harus dipasang dengan kuat ini karena nanti ada angin yang keluar melalui ini ya, melalui plasma tosnya nih. Oke, terus ada namanya pilot hat. Ini namanya pilot hat yang fungsinya itu untuk mengeluarkan api sebelum tosnya itu menyentuh benda yang akan dipotong ya. Jadi akan lebih mempermudah dalam memotong sehingga nozzle-nya itu menjadi awet. Ini ada switch tosnya di sini untuk switch tos dari HF-nya ya. Ini pemasangannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi lebih mudah dan lebih gampang ya. Nanti saya akan kencangkan ini supaya lebih sempurna ya. Jadi ini harus dikencangkan karena anginnya supaya tidak bocor ya. Oke, setelah kencang baru kita on mesinnya supaya kompresornya ini mengisi terlebih dahulu ya.
Oke, ini mesinnya udah nyala. Ini yang kompresor plasma cutting yang plus kompresor. Ini untuk pengaturan ampernya di sini. Jadi ampere dari plasma cuttingnya maksimal sampai 45 ampere di sini. Terus ada posisi untuk cek anginnya dan posisi untuk potong di sini. Terus ini ada posisi 2T dan 4T. Yang artinya 2T itu pemotongan manual dan 4T untuk pemotongan otomatis ya. Jadi sekali pencet switchnya itu langsung potong ya. Oke, kita coba untuk menyalakan kompresornya ya, karena kompresor itu akan nyala ketika switch ini ditekan ya. Bisa langsung keluar. Oke, coba kita gunakan untuk memotong. Langsung terpotong nih. Oke, jadi kompresinya langsung berhenti ya, secara otomatis ya berhenti. Jadi yang menimbulkan suara kencang itu dari kompresornya ya. Jadi kompresor yang getarannya lumayan kuat ya. Nah, di sini yang posisi 4T itu ketika kita pencet ini ya, itu sekali pencet dia akan, kita lepas, dia akan langsung motong terus ya, apinya akan keluar terus. Beda dengan yang 2T itu kita harus tekan ini terus ya. Oke, ini plasma cutting yang plus kompresor ya, yang plus kompresor, jadi pemotongannya itu, polanya itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi tinggal tekan di sini, nanti kompresornya dia akan nyala ya. Jadi kita tekan sekali lagi. Ya, jadi sekitar 1,5 menit ya, atau kurang lebih sekitar 1 menit itu kompresornya akan mati sendiri ya, jika kita tidak digunakan kembali ya. Oke, itu sekilas tentang kompresor plasma cutting yang menggunakan kompresor yang ada di dalam mesin ini ya, jadi tanpa menggunakan kompresor luar.